lagi, menteri dari Partai Nasdem kembali terlibat masalah dan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada hari Jumat tanggal 16 Juni ini. Namun, Syahrul mangkir dan tidak memenuhi panggilan KPK. Ia meminta pemeriksaan untuk dijadwalkan ulang pada tanggal 27 Juni 2023 mendatang. Alasannya, karena yang bersangkutan saat ini sedang bertugas ke India terkait dengan keikutsertaannya di acara G20. Ya, setidaknya hari ini Syahrul bisa lolos dari Jumat Keramat untuk sementara. Istilah Jumat Keramat cukup terkenal di kalangan media. Sebab KPK seringkali mengumumkan nama-nama tersangka baru pada hari Jumat. Dan hari Jumat disebut keramat juga karena para tersangka yang selesai diperiksa oleh KPK biasanya langsung ditahan di rutan. Horor banget kan? Nah, nama Syahrul Yassin Limpo belakangan menjadi sorotan setelah dirinya disebut-sebut bakal ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Kasus dugaan korupsi ini juga melibatkan Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Penyelidikan sampai saat ini masih berlanjut dan belum ada penetapan resmi para pejabat Kementan sebagai tersangka. Berdasarkan informasi, kasus yang menyeret kader Partai Nasdem itu ditenggarai merupakan kasus penyalahgunaan SPJ yang notabene termasuk keuangan negara. Selain itu, Syahrul juga diduga terlibat dalam kasus gratifikasi, suap menyuap, pembantuan, bersama-sama perbuatan berlanjut, penggabungan beberapa perkara, dan lain-lain. KPK sudah meminta keterangan dari puluhan orang yang terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian karena penyelidikan masih berlangsung. Panggilan KPK terhadap menteri dari kader Nasdem ini menambah beban permasalahan yang sedang dihadapi oleh Nasdem. Seperti kita ketahui, permasalahan bertubi-tubi datang menghantam Partai Nasdem semenjak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mereka. Mulai dari pencapresan Anies yang menimbulkan dinamika internal. Ternyata tidak seluruh kader Nasdem sepakat dengan keputusan partai untuk mengusung Anies sebagai capres untuk Pilpres 2024. Pasalnya, basis pemilih Nasdem kebanyakan merupakan pendukung Basuki Cahayapurnama dan anti Anies sejak Pilkada 2017 yang lalu. Dan sejumlah elit Partai Nasdem mundur sebagai pernyataan sikap menolak keputusan partai untuk mendukung Anies Baswedan. Dan akhirnya Nasdem kehilangan banyak elit partainya yang diikuti dengan mundurnya ribuan kader dan pendukung Nasdem di banyak daerah. Partai Nasdem semakin terpuruk lagi ketika orang nomor 2 di Nasdem, yaitu Johnny G. Plate, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Mei kemarin. Plate, yang merupakan Sekjen Nasdem, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga telah merugikan negara hingga mencapai 8 triliun rupiah. Tragedi ini selain merusak nama baik Partai Nasdem, juga mempengaruhi sisi finansial internal partai. Nasdem yang sudah babak belur karena kasus korupsi sekjennya harus menghadapi lagi masalah baru.
pengurus DPD Partai Nasdem di Indramayu, Jawa Barat, dan ratusan kader Nasdem beramai-ramai mengundurkan diri secara massal pada hari Minggu tanggal 11 Juni kemarin. Mereka melakukan aksi melepas sejumlah atribut Nasdem, termasuk seragam dan kartu tanda anggota atau KTA Partai Nasdem. Tak sampai di situ, penderitaan Nasdem bertambah lagi dengan masalah yang baru ini, yaitu dugaan korupsi yang menyeret nama elit Nasdem, Syahrul Yassin Limpo. Berawal dari laporan masyarakat, penyelidikan di kementerian ini sudah lama dilakukan oleh pihak KPK, yaitu sejak awal tahun 2023. Artinya, sudah hampir 6 bulan. Jika KPK sudah berhasil mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan Syahrul sebagai tersangka, maka akan semakin sempurna lagi kehancuran Partai Nasdem karena ulah kader-kadernya sendiri. Jika tidak mau terlibat kasus, seharusnya pejabat negara menjaga kejujuran dan menjaga marwah dalam menjalankan tugasnya. Jadi, para pendukung Nasdem dan Koalisi Perubahan tidak perlulah berplaying victim membangun framing bahwa pengusutan dugaan korupsi di Kementan ini syarat dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Perlu diketahui, baik KPK, Kejaksaan Agung maupun kepolisian adalah lembaga negara yang dalam melakukan tugas dan kewenangannya itu tidak terpengaruh dengan kekuasaan apapun. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, tidak bisa sembarangan atau gegabah. Minimal harus ada 2 alat bukti yang cukup. Masyarakat harus berpikir cerdas dan tidak mengait-ngaitkan kasus pidana sebagai politisasi hukum. Jangan mudah percaya narasi-narasi bohong yang digaungkan oleh orang-orang seperti Denny Indrayana yang pernah mengatakan bahwa kasus hukum di Kementan merupakan salah satu upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Mari kita dukung terus lembaga KPK untuk terus menjaga integritas dan kehormatannya. Jika ditemukan adanya indikasi pidana pada kasus Kementan, maka jangan ragu untuk melakukan tindakan. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.